Jumlah pengangguran di kalangan diploma dan sarjana meningkat. Dunia kerja kita sedang tidak baik-baik saja. Mencari pekerjaan di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Setiap tahunnya ada ribuan lulusan baru memasuki pasar kerja. Perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung memicu peningkatan pengangguran yang lebih tajam di kalangan pekerja berpendidikan menengah dan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah. AI dan otomatisasi sudah datang. Mereka bakal mengubah masyarakat selamanya. Dari kasir sampai CEO, semakin banyak pekerjaan yang tergantikan oleh mesin setiap hari. Munculnya model AI baru, semakin dipercepat menempatkan ratusan juta pekerjaan dalam risiko. Tapi seiring dunia jadi semakin robotik dan teknologi semakin mendominasi, kira-kira manusia bakal punya peran apa? Berapa banyak dari kita yang bakal kehilangan pekerjaan? Dan jika itu terjadi, siapa yang bakal beli barang? Bagaimana ekonomi bisa berjalan dengan cara yang benar-benar berbeda mulai dari sekarang? Tiap tahun selalu ada hal baru yang diprediksi akan menguasai masa depan. Kebanyakan malah dibesar-besarkan dan ujung-ujungnya tak pernah kejadian atau butuh waktu puluhan tahun buat lihat perubahan nyata. AI dan otomatisasi berbeda. Seperti yang akan kita lihat, mereka sudah mengubah masyarakat secara besar-besaran. Ini baru permulaan. Banyak pekerjaan dan industri yang bakal berubah selamanya atau bahkan sudah berubah sekarang. Mari kita ambil contoh kasir, dan itu salah satu pekerjaan yang paling berisiko tinggi terkena dampak otomatisasi dan termasuk pekerjaan yang paling banyak berubah di supermarket. Contoh kedua adalah penjaga pintu tol. Berapa banyak dulu pekerja yang menjaga gerbang tol hingga sekarang semuanya serba otomatis. Pelanggan hanya tinggal tap menggunakan kartu e-tol mereka. Ini sudah terjadi dan kita semua bisa lihat sekarang di supermarket di luar negeri. Sangat jarang toko tanpa mesin self-checkout. Tahun 2023 menjadi tahun rekor buat mesin-mesin ini. Dengan lebih dari 200.000 mesin baru dipasang di toko-toko di seluruh dunia. Sejak pertama muncul, sebagian besar pekerja tidak bisa menerima kenyataan ini. Mau bagaimana lagi? Namun di sisi pelanggan, survei menunjukkan 60% orang bilang mereka lebih suka memakai alat ini daripada kasir biasa. Sebagian besar waktu, metode ini lebih cepat, lebih efisien, dan kalau kamu introvert, nggak perlu ngomong sama siapapun. Meskipun ini cuma perbaikan kecil dari sistem yang sangat lambat, orang tetap suka, terutama perusahaan yang pakai. Jumlah uang yang mereka hemat sangat besar. Dulu butuh bayar 20 orang, sekarang cukup dengan 20 mesin dan cuma 2 karyawan untuk ngawasin. Sebenarnya mesin cuma ngurangin sebagian beban, sisanya tetap harus ada sedikit bantuan manusia. Perusahaan bikin kita yang kerja dan sekaligus ngurangin biaya sambil dapat keuntungan yang lebih. Contoh kecil ini ngasih gambaran masa depan otomatisasi yang jauh lebih besar. Sadar atau tidak, kelak ini akan segera terjadi di seluruh industri pelayanan dan jasa. Bahkan perwakilan dan toko fisik pun bisa digantikan dengan layar sentuh dan chatbot. Ini adalah kategori pekerjaan baru yang bakal hilang di tahun yang akan datang. Semakin prosedural dan konsisten pekerjaannya, makin besar kemungkinan komputer yang akan melakukannya. Bahkan pekerjaan administrasi dan kantor lainnya juga pasti akan tergantikan. Kategori ini mencakup jutaan pekerjaan. Banyak dari pekerjaan mereka bisa saja hilang dalam 10 tahun ke depan. Ini bakal bikin susah banget bagi anak muda untuk dapat kerjaan pada level pemula. Seringnya, saat teknologi baru muncul, justru malah bikin lapangan kerja lebih banyak daripada yang hilang.
Waktu kita mulai pakai mobil menggantikan kuda untuk transportasi, itu tak membuat ekonomi kacau karena banyak peran baru yang muncul. Orang-orang menerima hal ini sama seperti revolusi industri sebelumnya. Tapi apa yang akan terjadi dengan AI? Apakah akan sama saja? Ini akan jauh lebih rumit dan tak sesederhana itu. Mungkin banyak dari pekerjaan ini sebenarnya bukan hal yang orang pengen jalani seumur hidup. Karena tak ada yang benar-benar pengen jadi kasir atau kerja input data waktu mereka tumbuh dewasa. Dalam 50 atau 100 tahun ke depan, atau ketika semua itu sudah berlalu. Tapi sampai saat itu tiba, ekonomi harus mengalami perubahan besar. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang akan beli barang jika tak ada yang kerja lagi? Karena faktanya memang tak cukup pekerjaan untuk semua orang. Jadi, apa prediksi-prediksi tentang seberapa parah dampak AI ini? Nah, ada banyak perkiraan berbeda. Secara umum, mari kita sepakati dulu bahwa puluhan juta pekerjaan bakal hilang selama dekade berikutnya karena AI. Lebih banyak lagi yang akan terdampak dalam berbagai cara. Artinya di beberapa bagian dunia, ketika pekerjaan jadi lebih mudah, persaingannya jadi jauh lebih ketat. Sebelum GPS banyak dipakai, dulu jadi sopir taksi online itu pekerjaan yang super susah. Kalau kamu mau ngelakuin itu, kamu harus hafal peta jalan lengkap di kota itu. Namun GPS dan aplikasi ride sharing langsung merobek semua penghalang itu, yang artinya siapa saja yang punya motor atau mobil dan HP bisa kerja dengan cukup baik dan hasilnya jelas. Pendapatan akan turun hingga 50%. Karena semua orang tak perlu lagi hafal jalan, karena cukup menggunakan GPS. AI juga bakal ngelakuin hal yang sama ke hampir semua pekerjaan yang ada. Bahkan sekarang banyak perusahaan jasa transportasi mulai menggunakan kendaraan autonomus tanpa perlu sopir. Ini kembali menghadirkan pertanyaan besar. Bagaimana ekonomi bisa terus berjalan jika banyak orang kehilangan pekerjaan atau susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Perusahaan-perusahaan besar sekarang dapat diuntungkan dengan merumahkan sebagian besar karyawan, tapi kita tetap saja dapat barang dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Jadi rasanya tak realistis mereka mau bagi keuntungan yang mereka dapat dari revolusi ini. Karena acuan mereka hanya ingin profit lebih. Jelas banget sekarang kalau orang-orang harus mulai ubah cara mereka kerja. Kerja fisik masih penting, tapi nggak bakal sebanyak dulu. Kerja kantor biasa dan tugas kognitif yang gampang bakal jauh berkurang. Kesulitan ekonomi yang kita lihat sekarang bisa terus berlangsung selama 30-40 tahun sebelum akhirnya akan membaik. Malah, kali ini mungkin malah lebih parah. Fakta sederhananya, banyak orang yang nggak cukup pintar secara akademis untuk bisa beralih pekerjaan. Orang-orang yang sebenarnya bisa bekerja dan punya kemauan untuk bekerja keras, yaitu mereka yang nggak punya gelar kuliah, malah akan menghilang. Mereka yang kehilangan pekerjaan tak akan bisa dengan mudah beralih ke bidang lain dan seringkali jatuh ke dalam lubang masalah. Dalam kasus terparah, ketika kesulitan mendapat pekerjaan mereka perlahan kehilangan tujuan hidup, hingga akhirnya memilih untuk melakukan judi online, kecanduan minuman keras, atau bahkan mencoba narkoba, dalam lingkup yang sudah berumah tangga ini malah akan memperparah karena akan berdampak pada meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga yang kita sudah sering dengar. Ini tragedi mengerikan yang bakal terus terjadi kalau kita tak kunjung menemukan solusi. Transisi ini bakal ninggalin banyak orang di belakang karena kebanyakan dari kita yang tak bisa mengikuti perubahan itu.
Bagaimana kita harus menghadapinya jika harga bahan pokok akan terus naik dan ekonomi sangat stagnan karena daya beli melemah dan orang tak lagi punya uang serta pekerjaan? Sebenarnya kita sedang berada di persimpangan sekarang. Ada dua opsi yang bisa terjadi. Opsi pertama bisa jadi bencana total. Masyarakat terus berjalan tanpa ada kejelasan, perusahaan teknologi besar dan AI jadi makin tak terkendali, lembaga korupsi, penegakan hukum yang bertugas mengawasi malah ikut bermain di belakang layar. Jadi kita masuk ke era teknokrasi atau distopia. Perusahaan besar bakal berpura-pura semuanya normal, tapi lama-lama mereka memotong jumlah karyawan terus-menerus. Dan akibatnya bakal ditanggung sama orang lain di kemudian hari. Karena dengan menggunakan AI membuat perusahaan 20% lebih produktif. Jadi mereka bisa ngeluarin 20% karyawannya, tapi tetap bisa mendapatkan hasil yang sama. Orang-orang juga tak sadar akan hal itu. Mereka cuma dipecat dengan alasan performa yang kurang atau perusahaan merugi dan lain sebagainya. Pemerintahan yang korup, anggota DPR, menteri, jaksa, polisi akan dilobi oleh korporasi besar yang memastikan keuntungan mereka akan tetap aman. Uang triliunan rupiah yang seharusnya dapat dinikmati oleh jutaan rakyat, baik dari fasilitas, subsidi, dan lain sebagainya, malah berakhir di kantong-kantong mereka. Sementara itu, mereka tak pernah peduli bahwa pemerintah nantinya akan bakal bangkrut karena harus menangani jutaan orang yang kehilangan pekerjaan. Tanpa pekerjaan itu, orang-orang tak akan punya cukup uang buat memutar ekonomi mereka. Kejahatan bakal meroket karena orang jadi putus asa, pajak tak pernah dibayar, dan anarkisme akan menjadi pilihan ketika kekacauan telah menguasai masyarakat sepenuhnya. Semua orang terpinggirkan dari segi ekonomi, tak punya apa-apa buat bertahan, dan terpaksa mencuri dari satu sama lain, melakukan pungli, menjadi ormas preman, parkir liar, dan lain-lain. Dari sekian banyak permasalahan kita, tentu masih ada alternatif untuk tragedi global ini. Pemerintah yang maju bisa saja memberikan warga mereka cukup uang agar tidak perlu khawatir tentang pekerjaan, tapi tetap menjaga masyarakat tetap teratur dan pajak tetap dibayar. Namun masalahnya tak sesederhana itu, apalagi jika menyangkut pada pemerintahan yang korup dan gagap soal perkembangan artificial intelligence. Semua cukup diganti dengan cek bulanan atau bansos yang dibagikan oleh pemerintah, yang lebih mirip plester daripada obat yang sesungguhnya.